Halo semuanya, Tachahau. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah bahasa Mandarin. Tetapi di video ini, slide yang saya tampilkan ini adalah latihan dialog percakapan. Jadi di hari ini kita akan melakukan latihan berdialog, maka saya akan membagi satu kelas itu, kelas kalian itu akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 2 orang, dan masing-masing akan membacakan dialog yang dipaparkan di dalam video ini, ya. Jadi dialog di dalam video ini sebetulnya saya ambil salah satu dialog dari buku diktat yang kita gunakan. Jadi nanti akan saya beritahu dengan jelas di grup WA di halaman berapa, terus dialog yang mana yang saya gunakan supaya bisa kalian pelajari. Oke? Nah, jadi latihan dialog ini biasanya kalau di kelas kan saya memberikan kebebasan kepada kalian untuk mencari lawan bicara kalian, ya kan? Tapi berhubung ini kan kita kuliah online, jadi supaya menghemat waktu dan lebih efektif begitu, maka saya aja yang memilihkan lawan bicara kalian. Jadi kita bagi kelompoknya berdasarkan urutan absen kelas saja, ya. Jadi yang di urutan pertama dia sebagai A, yang urutan kedua sebagai B, gitu. Jadi 1A, 1B itu satu kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang, ya. Kemudian nanti ketika saya minta kalian untuk membacakan dialognya tersebut, itu urutan majunya itu juga berdasarkan absensi kelas saja. Jadi yang tim yang urutan nomor 1 dan 2 itu yang duluan maju lah, kan gitu ya, karena di urutan paling atas, ya. Oke, jadi ini gunanya supaya jauh lebih efektif gitu dan menghemat waktu, karena kita kan kuliah online gitu. Kalau di kelas sih saya free aja, saya bebas aja, kalian boleh milih sendiri lawan bicara kalian, toh cuma maju ke depan, di depan ruangan, di dekat whiteboard sana, terus kalian dialog, kan gitu ya. Tapi ini saya takutnya kalau dibuat seperti itu jadinya tidak begitu efektif, ya. Agak kacau kalau misalnya kita menggunakan online seperti itu, karena orangnya kan secara acak gitu kan. Jadi supaya lebih terorganisasi dengan baik, maka kita urut aja berdasarkan nomor absennya, ya. Oke, jadi bagi kalian nanti di grup WA akan saya postkan urutan absensi kelas kalian. Mana tahu kalian lupa kan, saya tadi urutan keberapa gitu. Nanti saya akan postkan di sana sehingga bisa kalian lihat, oh saya yang tipe A nih, oh saya dapatnya tipe B gitu, ya. Jadi kalau kalian dapat yang tipe A, maka cukup diperhatikan aja yang tipe A. Lebih fokus di yang tipe A lah. Tapi kalau tipe B kamu mau ikut belajar pun boleh, ya. Namanya belajar kan nggak ada ruginya kalau kamu lebih banyak belajar. Tapi fokusnya di yang tipe A aja. Kamu perhatikan dengan baik bagaimana cara pengucapannya, nadanya, dan sebagainya. Oke? Nah, kalau kamu dapatnya yang tipe B, maka kamu fokus di yang B aja gitu. Oke? Nah, jadi ini adalah latihan dialog percakapannya. Tetapi seperti yang saya janjikan ketika kontrak kuliah, untuk dialog percakapan ini tidak akan terlalu saya potong nilainya jika kalian salah. Maka jangan kamu merasa takut, gak berani kamu melakukan dialognya dan sebagainya, ya. Berani-berani aja kamu coba berdialog, itu tidak masalah, ya. Salah tidak apa-apa, salah akan tetap saya benarkan sampai benar, baru lanjut ke kelompok yang berikutnya. Makanya saya takutnya dialog ini agak memakan waktu, sehingga saya buatlah berurut aja sesuai dengan nomor absennya, ya. Oke, nah kira-kira itulah hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai dialognya, ya. Nah, untuk bagaimana cara membacakan dialognya, terus beserta apa sih arti dari dialognya, itu akan kita bahas di slide yang berikutnya, ya. Oke, nah ini adalah dialog percakapan kita. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ada dialog percakapan antara A dengan B, ya. Yang A ada 4 kali ngomong, yang B juga ada 4 kali ngomong. Dan panjang kalimatnya itu sengaja udah saya sesuaikan, ya hampir sama lah, ya. Jadi tidak terkesan yang B
panjang-panjang kalimatnya gitu. Nanti ada yang merasa gak adil kan gitu ya. Kurang lebih sama kok ya. Oke, jadi ini adalah dialog yang saya ambil dari buku diktat kalian. Nah, di buku diktatnya sama seperti yang ditampilkan di slide yang ini. Ada Hanyu Pinyin di bawah. Ya, jadi di bawahnya ada ejaannya, ada Hanyu Pinyin-nya. Nah, tetapi ketika kalian nanti maju, saya akan men-sharekan satu lagi slide yang tidak ada Hanyu Pinyin-nya. Jadi, yang boleh kalian lihat itu adalah tulisan Hanzi-nya, huruf Mandarinnya. Jadi, itu gunanya supaya kalian tidak hanya mengandalkan Hanyu Pinyin itu, tidak hanya mengandalkan Pinyin dan tidak mengenal huruf Mandarinnya. Jadi tujuan utama kita belajar bahasa Mandarin kan kita mengenal huruf Mandarinnya, bukan mengandalkan Hanyu Pinyin ya. Jadi nanti ketika kalian maju satu persatu di grup itu akan saya sharekan foto dialog ini, tetapi tidak ada Pinyin-nya. Pinyin-nya itu saya hapus gitu ya. Dan saya pun ya percayalah dengan kejujuran kalian ya kan. Harusnya kalian tidak akan menyontek kan begitu. Oke. Jadi saya hanya memberikan kesempatan kepada kalian untuk melihat Hanzi-nya, huruf Mandarinnya. Mana tahu jika kalian lupa kan kalimat apa sih yang berikutnya. Nah, kalau kamu lihat Hanzi-nya, oh boleh ya. Jadi ingat gitu. Jadi ini latihan, selain mengucapkan nadanya juga latihan mengenal hurufnya. Kalau kalian perhatikan di dialognya ini banyak tulisan yang berulang-ulang. Asik itu aja ya kan. Itu sengaja karena supaya kalian mengingat bentuk hurufnya. Oke. Nah, di sini dialognya ini semua menggunakan kosakata yang sudah ada di buku diktat kita ya. Sudah ada di bab-bab yang sebelumnya ataupun di bab tempat percakapan ini berada ataupun di bab, pokoknya adalah di buku diktatnya, tidak ada yang tidak ada ya. Tapi mungkin bagi sebagian kelas itu kosakatanya ada bab-bab tertentu yang belum sempat kita bahas ya karena keterbatasan waktu kan begitu ya. Nah, sehingga di video ini, maaf ya, sehingga di video ini akan saya ulang sedikit artinya itu apa ya. Tetapi artinya itu sebetulnya sudah tertulis di buku diktat kita. Jadi untuk bab yang misalnya belum sempat kita bahas, boleh kalian baca-baca. Kalau bisa ya diingat-ingat kosakatanya karena bahasa Mandarin kan semakin banyak kosakata yang kamu ingat, semakin gampang kamu merangkainya menjadi satu kalimat. Oke? Nah, sekarang kita mulai ya. Saya akan membantu membacakan dialognya ini. Di slide ini boleh sambil kalian lihat Hanyu Pinyin-nya di situ juga sudah ada ya. Oke, saya akan membantu membacakan kemudian mengartikan apa sih maksud dari kalimatnya tersebut. Walaupun artinya sebetulnya sudah ada di buku diktatnya, tapi ya gak apa-apa, kita ulang sekali lagi ya. Oke, mulai dari yang A dulu. 有人在家吗? 有人在家吗? 有 itu artinya ada, 人 itu artinya orang, 在 itu artinya di, 家 itu adalah rumah, ma itu kah. Jadi 有人在家吗? Ada orang di rumah kah? Itulah arti dari kalimatnya ya. Jadi cia yang rumah itu bisa diganti lokasinya dengan yang lainnya. Di buku diktat ada banyak itu contoh-contoh lokasinya. Misalnya tusukuan itu artinya perpustakaan, xuexiao itu artinya sekolah dan sebagainya. Jadi bisa aja kamu ganti 有人在图书馆吗? Ada orang di perpustakaan kah? 有人在学校吗? Ada orang di sekolah kah? Nah, lokasinya itu bisa diganti-ganti. Oke. Jadi yang pertama ini dia menanyakan 有人在家吗? Ada orang di rumah kah? Nah, dijawab sama si B, dibilangnya 有. 有 itu artinya ada ya kan? Ada, punya, memiliki, itu artinya 有. Maka artinya ada, dijawabnya ada. Kalau ada, jawabnya 有. Kan dia nanya 有人在家吗? Ada orang di rumah kah? Jadi kalau ada kita jawab 有. Kalau tidak ada, apa jawabannya? Ayo, apa jawabannya kalau tidak ada? Misalnya kamu nanya gini, ada orang di rumah kah? Kalau ada orangnya kan jawab, yo, ada. Kalau nggak ada, ya nggak ada yang jawab. Mana ada yang jawab kalau tidak ada orang di rumah, kan gitu ya kan? Nggak mungkin ada yang menjawab kan kalau nggak ada orangnya. Jadi kalau misalnya kamu nanya, ada orang di rumah kah? Nggak ada. Kalau ada yang jawab nggak ada, berarti kan ada orangnya ya. Jadi kalau tidak ada orangnya, nggak ada yang menjawab ya. Di sini dijawabnya yuan saya jama yo, ada. Terus di belakangnya ada titik-titik.
tian, ya kan? Ada titik-titik. Itu silakan diisi dengan nama temanmu, yaitu si A, ya. Jadi dia menyapa si A gitu. Misalnya lawan bicara kita namanya A itu Andi, misalnya B itu Budi. Maka si Budi berkata, "Yo, ada Andi Ning Hao." Halo Andi, hai Andi, gitu ya. Jadi di sini kenapa dia bilangnya Ning Hao, kok bukan Ni Hao? Kemarin kan kita belajar Ni Hao itu kan hai atau halo. Ini karena contoh di buku diktat kalian ini si A-nya itu adalah Bibi. Nah, Bibi Yao, Yao Ai. Kalau kalian lihat di buku diktatnya ya. Cuma di sini saya ubah menjadi nama temanmu gitu ya. Jadi karena dia itu bibi, itu usianya kan lebih tua, maka kita menggunakan kata ning yang artinya Anda. Jadi kalau kita bilang ni hao kan kamu baik. Di sini kalau lawan bicara kita usianya lebih tua atau untuk orang yang kita hormati, boleh kita ganti kata kamunya itu ni-nya dengan ning menjadi Anda. Anda baik. Nah, gitu dia ya. Jadi di sini dibilangnya ada, terus istilah nama si A, hai kepada Anda, gitu ya, kesannya lebih sopan, lebih hormat. Oke, balik lagi ke yang A, ni hao, halo, itu artinya ya, titik-titik gitu, siapalah namanya ya, berarti di sini namanya si B, berarti kalau tadi antara Andi dengan Budi, maka si Andi berkata, hai Budi, gitu ya kan, halo Budi, ni hao Budi, gitu ya, ni papa zai jia ma, ni papa zai jia ma, ni itu kamu, papa itu ayah, zai jia ma di rumah kah? Papa kamu di rumah kah? Ni papa zai jia ma. Terus dijawabnya, ta bu zai, dia tidak ada. Ta qu gongsi gongzuo le, dia sudah pergi ke perusahaan untuk bekerja. Nah, biasanya banyak yang mengatakan, ini susah loh, ta qu gongsi gongzuo le, ini yang susah katanya ya. Tapi sebetulnya kalau kalian pelajari sebentar aja, bisanya itu dibacakan ya. Pelan-pelan saya bacakannya. Ta qu gongsi gongzuo le. Gongsi bacanya K-O-U-N-G, N-G. Gong gitu. Jangan bacanya O-U-nya barengan. Gongsi. Nah, sama juga gongzuo ya. Ta qu gongsi gongzuo le. Ta qu gongsi gongzuo le. 他去公司工作了. 他去公司工作了. Ta itu artinya dia, cu itu pergi, gongsi itu perusahaan, gongzuo itu bekerja, le itu artinya sudah. Nah, jadi ta qu gongsi gongzuo le, dia sudah pergi ke perusahaan untuk bekerja, ya. Lanjut kita ke berikutnya. Oke, di sana giliran yang A ya. Nani mama zai jia ma. Dia berkata seperti itu. Nani mama zai jia ma. Nani mama zai jia ma. Kalau kalian perhatikan tulisan zai jia ma itu kan sama ya dengan yang A yang pertama dengan A yang kedua. Yang yoren zai jia ma, ni papa zai jia ma kan berulang-ulang dia tulisannya ya. Jadi itu supaya kalian bisa mengingat hurufnya, hanzinya, oke? Nah, nani mama zai jia ma itu artinya apa? Nah, kalau paling depan itu artinya nah kalau begitu, ya. Nah, kalau begitu jadi, ya. Ni mama kamu, zai jia ma di rumah kah? Zai itu di, jia itu rumah, ma itu kah. Jadi, nani mama zai jia ma, nah kalau begitu mama kamu di rumah kah? Dijawabnya zai, berarti itu artinya ada atau di, itu artinya ya. Zai itu bisa artinya di, misalnya seperti contoh yang tadi di atas, zai jia ma di rumah kah, gitu kan. Zai jia di rumah, bisa juga artinya ada gitu. Ada, berada di, ya. Terus dibilangnya qing jin, qing itu artinya silahkan, jin itu artinya adalah masuk. Jadi qing jin artinya silakan masuk. Ini bisa kalian pakai misalnya ada yang mengetuk pintu gitu. Jadi kamu bilang silakan masuk. Bahasa Mandarinnya ini dia qing jin ya. Kemudian lanjutannya qing zuo. Qing itu artinya silakan, zuo itu artinya adalah duduk. Jadi qing zuo itu artinya adalah silakan duduk, qing zuo ya. Jadi ketika kamu udah selesai mempersilakan seseorang masuk, ya, kamu persilakanlah dia duduk ya, qing zuo ya, qing jin qing zuo
Oke, baru berikutnya si A berkata, "Xie, terima kasih." Terus dibalasnya, "Bu keci," sama-sama. Itu dia, ya. Jadi bu keci itu sama-sama. Bu itu artinya tidak, keci itu artinya adalah sungkan atau segan. Jadi dibilangnya tidak usah sungkan, tidak usah segan, ya, atau artinya adalah sama-sama, bu keci, ya. Jadi sama-sama dalam bahasa Mandarin ada dua cara penyebutannya. Satu bisa kamu sebut bu keci yang ini, satu lagi bisa juga kamu sebut bu xie. Bu itu artinya tidak, xie itu artinya terima kasih, bu xie tidak terima kasih. Tidak usah terima kasih maksudnya, ya. Jadi bedanya apa loh? Dua-duanya sebetulnya sama sih, artinya adalah sama-sama. Bedanya hanya di lokasi pemakaiannya yang lebih sering gitu. Kalau orang di negara Tiongkok, di mainland China, mereka suka bilangnya puxie. Jadi kalau kamu bilang misalnya xie kepada seseorang, maka biasanya dia akan menjawab kepada kamu puxie. Tapi kalau misalnya di Taiwan atau di Hong Kong atau misalnya di Singapura, Malaysia dan sebagainya, kalau kamu bilang xie, biasanya mereka akan menjawab bu keci. Jadi itu sebetulnya artinya sih sama, ya, sama aja sih artinya, ya. Nah, jadi itulah arti dan cara membaca dari dialog yang akan kita praktekkan nantinya, ya. Oke. Nah, sekarang ini kan tadi sekilas aja saya baca, ya, dan masih ada pinyin di bawah untuk membantu kalian. Nah, slide berikutnya itu saya akan menghapus pinyinnya, hanya ada hanzi di situ, kemudian saya akan ulang membacanya. Satu bagiannya untuk yang A misalnya begitu, satu baris gitu, satu kalimat gitu, ya. Saya akan membacanya 5 kali. Ya, 5 kali bisa kalian ulang dengarkan 5 kali. Oke, di slide yang berikutnya. Oke, nah ini dia. Kita masuk ke slide yang sudah saya hapus, ya. Dengan apa itu, Hanyu Pinyin-nya sudah saya hapus. Jadi saya akan ulang membacakannya. Satu kalimat saya baca 5 kali. Silakan didengarkan baik-baik, ya. Oke, mulai dari yang A. 有人在家吗？有人在家吗？有人在家吗？有人在家吗？有人在家吗？ Oke, kita lanjut yang B. 有 Terus titik-titik gitu, ya. 您好您好您好您好您好 Lanjut ke yang A. 你好你好itu artinya titik, ya. Jangan kamu hafal pula itu isi dengan nama kawanmu, ya. Oke. 你好你好你爸爸在家吗？你爸爸在家吗？你爸爸在家吗？你爸爸在家吗？你爸爸在家吗？ Lanjut yang B, ya. 他不在他不在他不在他不在他不在 Berikutnya, 他去公司工作了他去公司工作了他去公司工作了他去公司工作了他去公司工作了 Lanjut yang A, ya. 那你妈妈在家吗？那你妈妈在家吗？那你妈妈在家吗？那你妈妈在家吗？那你妈妈在家吗？ Oke, kita lanjut yang B. Yang B ini satu kalimatnya cuma terlalu singkat. Kita gabung aja, ya. 再请进请坐再请进请坐再请进请坐再请进请坐再请进请坐 Oke, berikutnya yang A. 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 Yang B. 不客气不客气不客气不客气不客气 Oke, nah selamat berlatih. Kemudian nanti sampai waktu yang sudah saya tentukan langsung kita mulai, ya. Nanti saya akan menyebutkan satu persatu nama tim yang maju
Setelah itu ya kalian berdua maju-maju untuk melakukan dialog. Oke? Nah, selamat berlatih, sampai berjumpa kembali di grup WA kita. Oke, sekianlah saya rasa materi untuk hari ini, untuk video ini ya maksudnya. Sampai berjumpa kembali. 谢谢你们的收看. Terima kasih sudah menonton. 大家再见.